Shalom, Horas. Kita bertemu kembali di dalam Firman Menyapa dalam gereja HKBP Petojo. Saudara-saudara yang terkasih, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini 26 Juni 2025. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, ketika Engkau izinkan kami bersekutu dengan Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Tapi izinkan kami Tuhan, hari-hari kami diisi dengan firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan adalah kekuatan. Firman Tuhan adalah andalan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mendengar, tapi izinkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, saya ambil dari surat Rasul Paulus yang kedua ke Jemaat Korintus, pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kadang kita harus bilang atau kita sampaikan dan harus kita katakan bahwa cinta tanpa pengorbanan adalah sia-sia. Cinta tanpa pengorbanan adalah bohong. Cinta tanpa pengorbanan adalah kesia-siaan. Kemungkinan kita bisa merasakannya, jangankan dulu kepada Tuhan, tetapi kepada sesama juga. Kalau seseorang menyatakan cinta kepada kita, tetapi tidak ada buktinya, lalu kita ragu dengan cintanya. Kalau seseorang mengatakan kasih kepada kita, tetapi tidak ada buktinya, kita bimbang atau mencurigai kasihnya. Saudara-saudara yang terkasih, memang itu yang terjadi dalam hidup kita. Cinta harus selalu dengan pengorbanan. Cinta harus ada selalu bukti dalam hidup kita. Jadi kalau seseorang katakan kepada kita, I love you, lalu apa buktinya? Itu aja. Tanpa bukti itu kita ragu dengan itu. Sehingga apa yang harus kita katakan? Firman Tuhan pada saat ini menyapa kita. Allah itu mau menunjukkan cinta kasih-Nya. Tetapi Allah bukan hanya menunjukkan cinta kasih-Nya, tetapi diwujud nyatakan cinta kasih itu melalui pengorbanannya. Allah itu mengasihi, mencintai, mengasihi manusia. Bukan hanya omongan doang, bukan hanya pembicaraan doang, bukan hanya tertulis, tetapi itu merupakan wujud nyata dan buktinya adalah pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ayo kita telusuri sebentar tentang pengorbanan Yesus. Apa sebenarnya pengorbanan Yesus? Apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Yesus? Pengorbanan di kayu salib. Beberapa penilaian kita harus katakan bahwa Allah yang kaya itu menjadi miskin. Allah yang mulia itu menjadi terhina. Allah yang penuh kebahagiaan itu menjadi yang tersiksa. Allah yang penuh dengan damai sejahtera itu menjadi kacau. Itu pengorbanannya. Pertanyaannya, kenapa Allah mau melakukan itu melalui Yesus Kristus? Kenapa Yesus Kristus mau melakukan itu? Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, itu yang disebut dengan pengorbanan. Oleh karena itu pengorbanan adalah merupakan satu hal yang tidak mengharapkan apa-apa.
Pengorbanan yang dilakukan bukan karena sesuatu hal, tetapi pengorbanan adalah murni mewujud nyatakan kasih setia Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, pada firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa bagaimana Allah mengorbankan hidupnya melalui Yesus Kristus. Dia yang kaya itu mau menjadi miskin. Dia yang mulia itu mau menjadi terhina. Dia yang penuh dengan damai sejahtera mau menjadi tersiksa. Pengorbanan yang sangat luar biasa yang dibuat oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ayo saudara-saudara yang terkasih, apakah kita tidak menghargai itu? Apakah kita tidak mau mendalami itu? Maka tugas kita sekarang ini, manusia hasilnya sekarang. Allah memberikan Yesus Kristus pengorbanan kepada manusia. Hasilnya apa? Manusia yang miskin menjadi kaya. Manusia yang hina menjadi selamat. Manusia yang tersiksa menjadi bahagia. Oleh karena itu sebaliknya. Lalu apa yang harus kita katakan? Apa sebabnya? Apa yang Tuhan lihat dari diri kita sehingga Allah mau melakukan ini? Kenapa dan bagaimana kemandirian saya? Kenapa bisa Allah melakukan ini? Semata-mata bukan karena kebaikan kita, saudara-saudaraku. Ternyata ini bukan karena keandalan kita, saudaraku. Tetapi justru dalam ayat ini diperkenalkan adalah oleh karena kasih karunia Allah. Maka tugas kita, mari kita sama-sama mengenal kasih karunia. Tidak ada lagi yang harus kita curigai. Tidak ada lagi yang harus kita ragukan dalam hidup ini. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa itulah yang menjadikan kita orang-orang yang bersuka cita. Bahwa pengorbanan Yesus Kristus yang mau menjadi miskin oleh karena pengorbanannya ke dalam hidup manusia. Apakah kita tidak mengenal itu? Apakah kita tidak menghargai itu? Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, Dia mau menjadi miskin agar kita menjadi kaya. Dia mau terhina agar kita menjadi bahagia. Oleh karena itu, pengorbanan bagaimana? Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kasih Tuhan seperti kasih seorang bapa kepada anaknya. Tetapi melihat zaman sekarang, bahkan seorang bapa pun bisa egois terhadap anaknya. Bisa. Tidak mampu mengorbankan hidupnya. Ya mungkin hanya menanggung jawabi, ya oke. Tapi kalau untuk mengorbankan hidupnya belum tentu. Sudah kita lihat zaman sekarang ini. Tidak semua orang tua bisa mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya demi anak-anaknya. Belum tentu. Tetapi Allah Bapa melalui Yesus Kristus mau mengorbankan status dan hidupnya dan bahkan nyawanya, hanya menebus, mengangkat derajat manusia. Yang miskin itu menjadi kaya, yang hina itu menjadi bahagia. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, tugas kita, mari menghargai dan menerima pengorbanan Yesus itu dalam hidup kita. Karena pengorbanannya membuat kita kaya. Maka Yesus yang kaya menjadi miskin karena kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, terimalah pengorbanan Yesus. Maka orang yang menerima pengorbanan Yesus adalah yang sadar dengan apa yang sudah diperbuat dalam hidupnya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang, esok sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan ketika Engkau izinkan kami berseru dengan firman Tuhan. Bapa, mau diperkenalkan kepada kami bahwa bagaimana Tuhan memberikan pengorbanan yang luar biasa. Engkau mau menjadi miskin dan kami menjadi kaya. Engkau mau hina demi kami merebut kebahagiaan. Oleh karena itu Tuhan, itu semua karya keselamatan dan anugerah dan cinta kasih Tuhan kepada kami. Ajar kami Tuhan agar kami menghargai cinta kasih Tuhan, agar kami semua bisa menerapkan dalam hidup kami. Izinkan kami Tuhan setiap langkah kami menghargai cinta kasih Tuhan, menghargai dan menerima kasih setia Tuhan, sehingga kami tidak lepas dalam melakukan segala pekerjaan kami. Kami mengakui kebesaran Tuhan dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Bapa di surga,
tolong Engkau tuntun kami, segala perjalanan kami biarlah hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Shalom, Horas.